Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, sama lupa di absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal 7 bulan 8. Aditya Nugraha Hadir. Abdal Risman, Naimia, Alia, Anastasia, Bilkis, Cucu, Cepi, Dede Yantika, sakit. Penny Mutiara, Jelita Putri, Rizky Fadila, Hadir. Muhammad Rizky Septian, Muhammad Sultan, Naila Jihan, Naisila Istriyanti, Nova, Peti, ya, oke. Raisa, Reni, Revansa, Hadir. Risma, Sapa, Tiara, Yunita, Zahra, Jaskia. Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir dan yang lagi sakit semoga segera untuk sembuh. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke materi pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, sebelum lebih dalam ke materi, Bapak akan menunjukkan sebuah video tentang kecerdasan artifisial. Harap untuk semuanya menyimak. Oke, semuanya boleh menyimak sebuah video di depan. Sebentar dulu.
Setelah tadi menonton video sekilas, udah mulai kebayangkan tentang AI ini? Ya. Sudah ya? Oke. Ada yang tahu AI atau kecerdasan buatan tersebut? Baik, siapa? AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ya, betul. Jadi AI itu intinya program komputer yang dipergunakan untuk membantu manusia, tapi bukan untuk menggantikan manusia. Jadi nanti mungkin beberapa tahun ke depan ataupun tahun 2045 AI itu udah jadi teman kita sehari-hari ya, tapi bukan untuk menggantikan tugas kita sebagai manusia. Misalnya kita mau memasak ataupun kita mau menyalakan gas secara manual, itu tidak bisa menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI gitu ya. Nah, sekarang juga secara tidak langsung kecerdasan buatan itu sudah diimplementasikan di kendaraan kita. Misalnya itu mau merek dari BYD ataupun mobil dari Tesla, yaitu Tesla. Jadi si mobil Tesla itu kita gak perlu tincap gas, kita gak perlu memegang setir. Jadi sudah dikonfigurasi, sudah dimasukkan dengan fitur-fitur pemrograman komputer. Oke. Nah, kita lanjut ke media pembelajaran. Di hari ini kita akan masuk ke materi pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke. Sebentar. Nah, kecerdasan artifisial atau AI ini merupakan teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan manusia, seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Dalam dunia industri, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, AI semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial itu yang pertama ada instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan lunak AI. Jadi sebelum digunakan itu kita harus menginstalasi atau mengkonfigurasi perangkat yang akan digunakan. Misalnya tadi mobil Tesla ya. Nah, sebelum diuji coba di jalan itu kita harus menginstalasi dan mengkonfigurasi program yang akan dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Nah, yang kedua, menjalankan model AI melalui antarmuka pengguna atau perintah program. Nah, di antara kalian mungkin sudah familiar ya dengan namanya yang itu ChatGPT atau Gemini. Betul? Di antara kalian pasti sudah pernah menggunakan ChatGPT atau Gemini ya. Mungkin untuk tugas-tugas sehari-hari kalian, tugas di rumah, ataupun kalian pasti pernah menyontek pas ketika ujian, menyontek langsung dari ChatGPT. Nah, tapi kalian jangan langsung percaya ke ChatGPT. Itu ChatGPT belum 100% benar ya. Jadi itu rangkuman dari beberapa situs atau dari materi-materi yang ada di internet, itu dirangkum melalui ChatGPT. Oke, paham? Nah, yang ketiga, monitoring performa perangkat AI dalam menjalankan tugas. Dan keempat, itu pemeliharaan sistem agar berjalan optimal. Jadi, si Tesla itu wajib melaksanakan serangkaian pemeliharaan agar nanti ketika di jalan itu sistemnya tidak error. Mungkin di perintah kita pengennya ke arah Jatiwangi. Nah, si program Tesla malah belok ke
perintis. Jadi jangan sampai ada kecelakaan ataupun error di sistemnya. Oke, paham? Nah, pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang pendidikan itu ada asisten pembelajaran berbasis AI, penilaian otomatis. Di bidang kesehatan, diagnosa medis berbantu AI, analisis citra medis. Industri itu ada otomasi proses produksi, deteksi kesehatan produk. Di bidang transportasi itu ada kendaraan otonom, manajemen lalu lintas. Dan di kehidupan sehari-hari itu ada asisten virtual dan rekomendasi konten. Nah, di sini perangkat kecerdasan artifisial bisa berkolaborasi dengan manusia. Di antaranya itu bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memberi umpan balik terhadap hasil kerja AI. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi keputusan AI. Dan yang terakhir, memastikan AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, jadi seperti tadi, ketika ujian kalian harus memastikan AI ini digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Jadi jangan ketika ujian malah kalian nyontek bantuan dengan ChatGPT tadi, yang itu hal-hal yang harus dihindari oleh kalian. Gunakan ChatGPT dan yang lainnya itu untuk kegiatan positif, jangan kegiatan yang negatif. Nah, studi kasusnya dan proyek sederhana ini kita klasifikasi gambar buah dan sayur menggunakan teknik mesin, penerapan chatbot berbasis AI dalam layanan sekolah. Nah, kita analisis data sederhana dengan bantuan AI seperti Google Colab. Nah, untuk sekarang itu kita ada studi kasus dan proyek sederhana membandingkan gambar 3 dimensi dan 4 dimensi tentang alam menggunakan ChatGPT. Nah, nanti kalian coba ke ChatGPT ya dengan perintah bandingkan hasil gambar 3 dimensi dan 4 dimensi tentang keindahan alam. Apakah ada perubahan atau ada perbedaan atau sama saja? Ya, nanti kalian boleh buka ChatGPT, nanti hasilnya boleh dikirim melalui Google Form yang akan dikirim oleh Bapak melalui grup kelas kita. Oke, paham? Oke, sekarang boleh dipraktekkan buka ChatGPT dengan menggunakan prompt perintah membandingkan hasil gambar 3 dimensi dan 4 dimensi tentang keindahan alam. Nanti hasilnya kalian download dan kirimkan ke Google Form. Ditunggu sama Bapak kurang lebih 5 menit.
nggak lama, tunggu beberapa saat ya untuk menghasilkan gambar dari ChatGPT-nya. Kalau sudah, boleh di-upload di Google Chrome. Oke, kelas yang sudah masuk ada sama Bapak diambil dari 3 orang ya. Yang pertama dari hasil karya Adit, Cucu, dan Nova. Ini sama Bapak sudah di-download. Nah, ini hasil prompt atau perintah dari Adit tentang perbedaan gambar alam 3 dimensi dan 4 dimensi. Oke, sama kalian sudah bisa dibedakan ya antara 3 dimensi dan 4 dimensi. Nah, ini hasil prompt perintah Adit di ChatGPT yang tadi telah dimasukkan sama Adit ke Google Chrome. Nah, ini ada perbedaannya, itu 3 dimensi seperti hasil lukisan tapi masih dalam berbentuk 3 dimensi. Ya. Nah, kita bandingkan dengan hasil gambar versi dimensinya itu sangat realistis ya. Sangat seperti hasil foto dari kamera ataupun kamera profesional. Nah, di sini yang membedakan itu aliran sungai yang 4 dimensi itu lebih realistis dan gambaran tampilan
gunung itu lebih realistis daripada yang 3 dimensi. Nah, kita juga tadi ada hasil dari cucu. Nah, yang 3 dimensi itu aliran sungai, air terjunnya itu kurang terlihat jelas ya. Tapi hasil 3 dimensi itu matahari juga masih seperti gambaran anak TK ya. Nah, sedangkan yang 4 dimensi itu sudah secara seperti hasil kamera itu, hasil secara kalian langsung di alam itu ya. Terus struktur dari air terjun juga sudah sangat jelas gitu ya dibanding dengan yang 3 dimensi. Oke, yang terakhir ini dari Nova. Nah, mungkin ini dari Nova itu yang 3 dimensi kita lebih fokusnya ke bulan dan ke tampilan gunung ya. 3 dimensi itu tampilan bulannya itu sangat tidak realistis ya, karena itu gambarnya waktu siang hari. Sedangkan yang 4 dimensi itu sangat realistis karena ada ornamen kicak-kicak atau apa itu teh ya? Bintang. Bintang ya itu. Terus gunungnya juga kelihatan sangat tersorot sama cahaya bulan. Oke. Ya, jadi ini tadi hasil tugas kalian di Prom ChatGPT tentang membandingkan gambar keindahan alam dalam bentuk 3 dimensi maupun 4 dimensi. Ini hasilnya sama Bapak diambil 3 contoh yang tadi ya. Jadi sudah bisa kelihatan ya versi gambar 3 dimensi maupun 4 dimensi. Nah, kalian juga bisa memerintahkan di ChatGPT itu misalnya buatkan bangunan tingkat tinggi dalam bentuk 3G ataupun 4G 4 dimensi gitu ya, ataupun dalam bentuk sketsa gitu ya. Jadi nanti kalian kalaupun ada tugas lain gunakan ChatGPT itu dalam hal positif. Oke, paham? Nah, kita kembali ke materi. Nah, kita melakukan sebelum ditutup kegiatan belajar, kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Itu yang pertama, AI bukan pengganti manusia, melainkan alat bantu manusia. Seperti yang Bapak katakan tadi di awal, AI itu bukan untuk dijadikan sebagai pengganti kita sebagai manusia, tapi digunakan untuk membantu kita ya, misalnya yang tadi di dunia pendidikan, medis dan industri gitu ya. Terus yang kedua, pemahaman pengoperasian dan kolaborasi dengan AI sangat penting untuk masa depan kita atau masa depan karir kita. Misalnya dulu mah membuat CV itu sangat susah ya. Sekarang tinggal kalian masukkan prompt perintah yang seperti tadi, masukkan ke dalam ChatGPT, otomatis nanti si ChatGPT membuat secara otomatis tentang CV yang dimasukkan di perintah yang kita buat gitu, ya. Terus yang terakhir, terus eksplorasi dan eksperimen dengan berbagai alat dan platform AI. Jadi terus kalian bisa berkembangkan eksperimen kalian ataupun eksplorasi kalian. Kita kan sekarang bisa membuat musik dengan bantuan AI ya, membuat gambar jadi gerak ataupun video jadi unik gitu, ataupun nanti ke depan untuk kita berkolaborasi tentang promosi SPMB atau sistem penerimaan murid baru untuk sekolah kita dengan bantuan AI ini. Itu ya. Oke, paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Sudah jelas atau gimana? Cukup? Oke, cukup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya
kita akan belajar cara membuat video promosi, khususnya promosi sekolah kita dengan menggunakan bantuan AI. Ya, nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar. Oke, cukup. Oke. Sama Bapak ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.